Kehidupan desa di Afghanistan gembala dan memasak makanan. Keragaman iklim dan etnis di Afghanistan telah berkontribusi terhadap berbagai macam tempat tinggal tradisional, khususnya di antara populasi pedesaan yang besar di negara tersebut. Kelompok nomaden dan transhuman secara tradisional mengandalkan yurt di utara, umumnya yurt ditemukan di antara masyarakat Turki dan Mongol, dan tenda di selatan. Yurt lebih disukai di antara kelompok Pashtun. Di bagian utara dan barat negara tersebut, permukiman menetap tradisional seringkali terdiri dari desa-desa berbenteng dari batu dan bata lumpur yang dikenal sebagai kalas, benteng. Sedangkan di wilayah pegunungan utara dan timur, tempat tinggal kayu bertingkat merupakan kebiasaan di antara masyarakat Nuristani. Hingga periode modern, tempat tinggal perkotaan terletak di dalam kota bertembok berukuran sedang, tidak berubah selama berabad-abad dalam tata letak dasarnya. Baru pada abad ke-20 pusat kota mulai menyebar keluar tembok kota dan mengambil karakteristik yang terkait dengan model barat, termasuk gedung-gedung tinggi, jalan beraspal, dan layanan kota. Kehidupan perkotaan memburuk dengan cepat setelah runtuhnya rezim komunis, dan sejumlah kota mengalami kerusakan parah pada infrastrukturnya selama tahun 1990-an dan awal abad ke-21. Pada saat itu, beberapa layanan kota, listrik, air, pembuangan limbah, tetap utuh. Terlepas dari itu, sejumlah besar orang melarikan diri dari pedesaan, mencari perlindungan dari perang saudara. Orang-orang ini tetap memiliki rumah yang buruk dan, karena tidak memiliki pemerintah pusat, terpaksa bergantung pada sarana pribadi untuk tempat tinggal. Membangun kembali persediaan perumahan negara telah menjadi salah satu tugas utama dalam rekonstruksi nasional. Pendidikan gratis di semua tingkatan, dan pendidikan dasar secara resmi wajib dimanapun disediakan oleh negara. Meskipun demikian, bahkan di tahun-tahun terbaik, kurang dari seperempat dari semua anak Afghanistan telah bersekolah. Meskipun ada sekolah dasar di seluruh negeri, ada sekolah menengah hanya di pusat-pusat provinsi dan beberapa distrik. Di bawah Taliban, kesempatan untuk bersekolah menurun, dan pengajaran sebagian besar dikhususkan untuk studi Al-Quran. Pendidikan umum untuk anak perempuan hampir menghilang. Pada akhir 1990-an diperkirakan kurang dari setengah populasi laki-laki melek huruf, dan mungkin tidak lebih dari 1 dari 7 wanita. Pendidikan tinggi dibatasi pada 2 institusi, Universitas Kabul, didirikan pada tahun 1946 dengan menggabungkan sejumlah fakultas, yang tertua adalah Fakultas Kedokteran, didirikan pada tahun 1932, dan Universitas Nangar, didirikan di Jalpa pada tahun 1963. Perang saudara mengganggu operasi mereka, terutama selama tahun 1990-an dan lagi selama kampanye militer Amerika pada tahun 2001. Afghanistan memiliki warisan budaya yang kaya yang mencakup lebih dari 5.000 tahun dan menyerap unsur-unsur dari banyak budaya, terutama dari Iran, Persia, dan India. Bahkan unsur-unsur budaya Yunani dapat ditelusuri ke zaman Helenistik. Perpaduan budaya ini berkembang pesat di banyak titik dalam sejarah Afghanistan, terutama di bawah pemerintahan Kaisar Mughal, ketika Kabul dan Herat muncul sebagai pusat seni dan pembelajaran yang penting. Namun, sebagian besar karena isolasi yang hampir lengkap dari dunia luar, sedikit seni, sastra, atau arsitektur yang dihasilkan antara abad ke-16 dan awal abad ke-20. Karena sebagian besar orang Afghanistan tinggal di luar kota, cara hidup mereka dapat digambarkan sebagai suku petani. Kekerabatan merupakan dasar kehidupan sosial dan menentukan karakter patriarki suatu masyarakat. Orang Afghanistan juga diidentifikasi oleh KAM, istilah yang dapat merujuk pada kedekatan dengan hampir semua jenis kelompok sosial. Istilah ini pada dasarnya memisahkan kita dari mereka dan membantu membedakan anggota satu kelompok etnis atau suku besar, atau satu klan atau desa, dari yang lain. Tanggung jawab dan keuntungan tertentu menyertai keanggotaan, dan stabilitas lembaga sosial dan politik dapat bervariasi dengan komposisi kaum mereka. Agama telah lama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan adat istiadat sosial Afghanistan. Bahkan di bawah para pemimpin mujahidin, Afghanistan tampaknya berada di jalur islamisasi. Penjualan alkohol dilarang, dan wanita ditekan untuk menutupi kepala mereka di depan umum dan mengenakan pakaian tradisional Muslim. Namun, praktik yang jauh lebih ketat diberlakukan saat Taliban menegakkan hukum Islam di wilayah yang dikuasainya. Langkah-langkah ini termasuk melarang televisi dan sebagian besar bentuk hiburan lainnya. Pria yang gagal menumbuhkan jenggot dan membiarkannya tidak dipangkas didenda dan dipenjara. Jenggot penuh dianggap oleh para ekstremis sebagai tanda seorang Muslim, dan sedikit belas kasihan ditunjukkan kepada penjahat yang dihukum. Kebijakan ini dan lainnya tidak populer secara luas,
dan Taliban menjadi sasaran celaan di dalam dan luar negeri.